Karena tanda ini jauh lebih jelas, tapi cuma muncul kalau kamu jago. Membacanya dengan halus, ini bukan soal tatapan mata, ini jauh lebih kaya dari itu. Ini tentang micro-reaction. Wanita yang tertarik akan selalu membandingkan kehadiranmu dengan pria lain. Diam-diam contohnya gini. Kalau kamu berbicara dengan orang lain, dia akan memperhatikanmu, bukan orang itu. Bahkan kalau dia berpura-pura tidak peduli, kedipan matanya tetap akan lirih menoleh ke arahmu. Kalau ada wanita lain menyapamu, ada sedikit ketegangan di wajahnya, sebuah ekspresi hanya 3 detik yang langsung hilang, tapi kamu bisa rasakan. Kalau kamu fokus, kalau kamu pernah merasa ada wanita yang diam-diam ikut mendengarkan kamu bicara ke orang lain, itu bukan karena dia bosan, itu karena dia mengamankan posisi. Secara psikologis, karena wanita selalu menjaga peluang sebelum terlambat, dan sinyal ketiga, ini yang paling tidak bisa disadari wanita. Ini bukan tatapan, ini bukan senyum, ini refleks biologis. Dia akan meniru ritme energimu. Kalau kamu bicara pelan dan dalam, dia ikut melambat. Kalau kamu tarik nafas panjang, sebelum bicara, dia ikut menarik nafas lebih panjang. Kalau kamu tiba-tiba diam, dia tidak merasa canggung, karena tubuhnya sedang sinkronisasi. Sinkronisasi bukan dibuat. Sinkronisasi itu terjadi secara otomatis saat seorang wanita merasa aman, nyaman dan tertarik sekaligus, karena rasa tertarik sejati bukan tentang kebahagiaan, tapi tentang keamanan dan ketenangan. Kalau wanita bisa bernafas lega di dekatmu, dia tidak akan pernah mencari pria lain, memperhatikan perempuan yang diam-diam menaruh rasa. Padamu memiliki pola yang jauh lebih dalam, daripada sekedar senyum kecil atau obrolan basa-basi pada tahap ini. Ketika dia sudah mulai nyaman, tetapi masih menahan diri, bahasa tubuhnya mulai tidak bisa sepenuhnya dikendalikan, dan disinilah kebanyakan pria gagal membaca tanda-tandanya karena mereka hanya fokus pada apa yang perempuan katakan, bukan apa yang perempuan hindari untuk katakan. Perempuan yang benar-benar tertarik tidak akan langsung mengumumkan perasaannya. Justru, dia sengaja menciptakan ruang abu-abu yang ambigu, karena itulah cara otaknya mengukur apakah kamu pria yang emosinya stabil, atau pria yang gelisah dan butuh kepastian cepat. Dia ingin melihat apakah kamu reaktif, atau kamu tahan godaan, apakah kamu pengamat tenang, atau pengejar haus validasi. Di fase ini, tanpa sadar, dia mulai memperhatikan reaksimu terhadap kehadirannya, bahkan terhadap ketidakhadirannya. Misalnya saat dia sengaja menjawab chat MU, agak lambat, itu bukan karena sibuk, itu eksperimen psikologis. Dia ingin tahu apakah kamu langsung panik atau kamu tetap tenang jika kamu tenang. Dia justru makin tertarik. Jika kamu gelisah, dia langsung hilang rasa. Ini pola yang sangat sedikit. Pria sadari, perempuan tidak jatuh cinta pada pria yang terlalu siap memenuhi semua keinginannya. Mereka jatuh cinta pada pria, fana membuat mereka merasa perlu berjuang sedikit untuk mendapatkan kejelasan emosional. Dia tidak ingin pria yang memintanya untuk tinggal. Dia ingin pria yang membuatnya takut, kehilangan kesempatan untuk didapatkan, dan itulah kenapa dia menunjukkan tanda ketertarikan secara paradoksal, dengan hadir, tapi juga sedikit menjauh. Karena semua itu tujuannya satu, melihat apakah kamu stabil di tengah ketidakpastian. Perhatikan cara dia mencuri momen untuk memandangmu. Ketika ia pikir kamu tidak sadar, perempuan yang diam-diam tertarik jarang menatapmu lama. Saat kamu sedang melihatnya, memahami perempuan di layar ketiga adalah wilayah yang hanya dimasuki sedikit pria. Bukan karena perempuan sengaja menutup akses ke sana, tapi karena mayoritas pria tidak pernah bertahan cukup lama tanpa bereaksi impulsif. Pada tahap ini, ketertarikan perempuan sudah tidak lagi berada di wilayah aku suka atau tidak suka. Sudah berkembang menjadi evaluasi eksistensial. Apakah hadirmu di hidupnya akan menggeser struktur emosionalnya? Ini bukan tentang suka, ini tentang seberapa jauh dampakmu terhadap sistem sarafnya. Dan yang paling menarik adalah semakin dalam rasa tertariknya, semakin ia akan berusaha menyembunyikannya melalui cara yang justru terlihat seperti anti ketertarikan. Perempuan tidak akan terlihat manis selamanya. Ketika dia benar-benar mulai takut kehilangan kontrol, dia justru bisa mulai menjadi lebih dingin, lebih penuh selingan. Dia bahkan sengaja menciptakan jarak kecil yang sebelumnya tidak ada. Banyak pria mengira ini tanda hilang rasa. Padahal ini tahap pertahanan terakhir. Sebelum pengakuan total, di level ini, dia tidak sedang memastikan apakah kamu tertarik padanya, tapi apakah kamu cukup dewasa untuk tidak menguasainya. Begitu dia menyerah, dia bisa tiba-tiba lebih sulit ditebak ritme balasannya, kadang cepat, kadang lambat, lalu pelan-pelan.
Dia mulai memunculkan keraguan yang ingin ia dengar, jawabannya tanpa harus bertanya secara langsung. Perempuan yang masuk, layar ketiga akan menyisipkan pertanyaan tak langsung, seperti lebih milih pasangan yang intens dan kelingi atau yang dingin tapi setia, seolah-olah hanya obrolan santai. Padahal bukan. Itu bukan survei, itu refleksi terhadap ketakutan terdalamnya sendiri. Dia sedang menilai, jika aku serius dan terbuka ke kamu, apakah aku aman dari kontrol, atau justru aku akan kehilangan kendali atas diriku di level ini? Emosinya bukan lagi penasaran, tapi takut, dan ketakutan perempuan terhadap pria yang ia sukai jauh lebih kuat daripada rasa takut terhadap pria yang ia hindari. Karena pria yang ia hindari bisa ia blok kapan saja, tapi pria yang ia sukai, ia tidak yakin apakah ia akan mampu berhenti jika sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Maka dia mulai menciptakan friction, tarik ulur mikro, keheningan yang sengaja ia isi dengan ruang agar kamu memilih untuk masuk, bukan menuntut untuk masuk jika kamu adalah pria yang emosinya bergantung pada countermas atau kepastian ekspresif. Kamu akan hancur di level ini. Tapi jika kamu diam, tidak menekan, tidak mengemis sinyal, tidak pula menunjukkan ketakutan kehilangan, justru itulah yang membuat dia merasa aneh. Kenapa kamu tidak panik? Kenapa kamu tidak mendesak? Kenapa energi kamu tidak berubah? Walaupun ia mencoba mengontrol ritme komunikasi. Inilah momen di mana perempuan jatuh. Semakin dalam, bukan kepada dirimu, tetapi kepada ketidakmampuan dirinya untuk sepenuhnya membaca dan mengontrolmu. Pada titik ini, dia mulai takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, bukan takut kamu pergi, tapi takut bahwa kamu adalah pria yang tidak akan pernah bisa dia kuasai sepenuhnya, pria yang bisa dia miliki, tapi bukan pria yang bisa dia kalahkan, dan wanita terutama yang paling kuat secara mental. Diam-diam paling tertarik, pria itu mampu memilih mereka kapan saja. Ketika rasa itu mulai tumbuh, tanda-tandanya berubah jauh lebih subtil. Misalnya, dia mulai mengingat detail-detail kecil dari obrolan yang bagi kebanyakan orang tidak penting. Kamu pernah menyebut kamu suka udara hujan. Tiba-tiba dia sebut soal senja yang lembab tanpa konteks. Itu bukan kebetulan. Lah ingin tahu, apakah kamu sadar ia mengingatmu? Bahkan ketika kamu tidak membicarakan dirimu, ia ingin lihat. Apakah otakmu juga mengikat sesuatu padanya tanpa ia minta? Dia bisa tiba-tiba diam, lebih lama dari biasanya.